Shalom, saudara-saudara pemirsa setanah air, Shalom. para pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam kesempatan kali ini di dalam pembahasan penata layanan. Ya, buku yang saya pegang di tangan saya ini adalah buku tulisan Nyonya Ellen White yang berisikan bagaimana nasihat-nasihat bagi kita umat-umat Tuhan dalam pengelolaan uang yang Tuhan percayakan kepada rumah tangga kita, ya. Nah, bacaan kita kali ini saya ambil dari bagian 2 halaman 27, judulnya Pekerjaan Tuhan dan Cara Menyokongnya. Nah, kita semua tahu pekerjaan Tuhan itu seperti apa. Nah, namun di sini bagaimana cara kita menyokongnya. Dan kita akan sampai ke tempat, ke titik di mana kita sendiri akan merasa menyerah. Dan apakah Tuhan mau kita berhenti atau bagaimana, ya? Oke, baik. Saya ditemani oleh keluarga saya di sini. Mungkin sebelum kita mulai, Sandy boleh berdoa? Kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, sebelum kami memulai pembahasan ini, kiranya Tuhan mengirim malaikat-Mu untuk dapat menjaga setiap hati kami masing-masing dan menjaga setiap pendengaran kami, sehingga apa yang kami dengar Tuhan dapat bertata dan juga Tuhan dapat memberikan hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti arti berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya, atas nama anak-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Nah, baik. Pekerjaan Tuhan harus dipertahankan. Ya, saya ingin bacakan dulu untuk kita mulai, ya. Tahun-tahun terakhir di mana pencobaan kini sedang berlalu untuk selama-lamanya. Hari Tuhan yang besar kini telah berada di ambang pintu. Setiap tenaga yang kita miliki harus kita gunakan untuk membangunkan mereka yang mati dan dalam pelanggaran dosa. Umat Tuhan dipanggil ke dalam pekerjaan yang memerlukan uang dan penyerahan diri. Tugas yang terletak di atas pundak kita merupakan satu tanggung jawab kita untuk bekerja bagi Tuhan dengan segenap tenaga yang ada. Dia meminta pelayanan sempurna, pengabdian segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Hanya ada 2 tempat di dalam semesta ini di mana kita dapat meletakkan harta benda kita. Yang pertama adalah perbendaharaan Tuhan atau perbendaharaan milik iblis. Segala harta benda yang tidak diabdikan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan dianggap diberikan kepada pihak setan untuk memperkuat perjuangannya. Tuhan menetapkan agar harta yang dipercayakan pada penata layannya untuk dijalankan dan mengembalikan suatu keuntungan kepadanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang dapat ini seterusnya akan menjadi penata layan yang dipercaya untuk bekerja sama dengan Kristus memajukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita dipanggil sebagai umat Tuhan. Kita datang menjadi suatu anggota jemaat, ya, seperti anggota gereja atau anggota keluarga Tuhan, yang mana Kristus sendiri adalah kepala dari jemaat atau keluarga tersebut. Nah, panggilan ini biasanya akan termasuk di dalamnya suatu penyerahan diri. Ya, kita hanya bisa menyerahkan diri, kita hanya bisa menjadi suatu anggota jemaat yang sesungguhnya apabila kita benar-benar mengenal. Di halaman 31 dikatakan apabila seorang masuk ke dalam suatu anggota, suatu keluarga jemaat Tuhan, ya, seorang percaya bahwa dia sudah diselamatkan, kemudian menyerahkan dirinya untuk dibaptis, masuk ke dalam suatu anggota bersama-sama dengan anggota-anggota lain menjadi satu keluarga Tuhan. Yang menjadi ukuran yang sesungguhnya adalah kerelaan hatinya untuk menyerahkan semua talentanya, semua waktunya, dan seluruh kehidupannya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah tanda. Itu adalah Itu adalah suatu ciri-ciri atau suatu barometer, satu ukuran bahwa seorang benar-benar mengasihi Kristus, mengerti pengorbanan Kristus sehingga itu menjadi pengorbanan dan kehidupannya. Otomatis ya. Nah, itu adalah suatu yang otomatis. Bahkan setiap umat percaya haruslah terikat hatinya sepenuhnya pada jemaat Tuhan. Kemakmuran jemaat haruslah menjadi perhatiannya yang utama. Dan kalau dia tidak merasa bahwa ada suatu tugas yang suci baginya untuk mengadakan hubungan yang memberikan keuntungan bagi jemaat,
maka adalah lebih baik kalau sidang itu atau jemaat itu berjalan tanpa dia. Apa artinya ini? Saudara, banyak kepincangan di dalam jemaat-jemaat, di dalam keluarga Tuhan ini, karena seseorang merasa bekerja lebih banyak daripada yang lain. Tapi memang kenyataannya juga begitu, bahwa seseorang tidak peduli lebih daripada orang lain. Nah, tetapi Tuhan memberikan suatu amaran kepada kita semua, bahwa mendekati hari-hari terakhir ini, menjelang hari-hari terakhir, menjelang datangnya hari Tuhan, ya, Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu ini dengan satu ini bukan suatu kejadian yang menyeramkan sebenarnya. Ini adalah suatu kejadian yang fenomena yang dinantikan manusia, bahwa Tuhan akan menyatakan kehadirannya melalui umat-umatnya. Suatu umat akan dibangkitkan Tuhan, antara Anda dan saya, akan dibangkitkan suatu umat yang memiliki tabiat benar-benar seperti Kristus. Ya. Inilah penghakiman bagi dunia ini, ya seperti itu. Di saat manusia ini dipenuhi, kita sebagai anggota jemaat keluarga Tuhan akan dipenuhi satu roh, sehingga anggota-anggota jemaat ini akan memiliki suatu kehidupan yang benar-benar baru. Maka itu Kristus mengatakan, inilah sebelum datangan Kristus yang kedua kali akan termanifestasikan pada umat-umat Tuhan, yang tidak lama lagi akan muncul suatu kesucian yang primitif dan iman yang primitif. Seperti gereja mula-mula, ya, tulisan Roh Nubuat jelas mengatakan fenomena ini belum terjadi. Belum pernah terjadi di atas bumi ini sejak zaman rasul-rasul. Jadi sebenarnya belum pernah dilihat mungkin ya. Iya, jelas manusia mengatakan, wah, ini suatu pergerakan ekstremisme, ini suatu pergerakan yang aneh. Tetapi Tuhan mengatakan jelas manusia menganggap ini aneh karena tidak pernah terlihat sebelumnya. Namun Tuhan sedang menunggu suatu fenomena ini terjadi antara Anda dan saya, antara keluarga Anda dan keluarga kita. Kita sungguh-sungguh mengutamakan pekerjaan Tuhan, yaitu jemaat Tuhan, supaya benar-benar hidup. Nah, sekarang ini bagaimana? Apakah tanggapan kita terhadap nubuatan ini? Ya, ada dikatakan di dalam chapter yang sama. Saya mau loncat-loncat sedikit. Kecurahan Roh Tuhan yang besar yang menerangi seluruh dunia dengan kemuliaan Tuhan tidak akan datang sampai kita memiliki suatu umat yang sadar, yang mengetahui pengalaman apa artinya menjadi teman sekerja Tuhan. Nah, jikalau kita memiliki penyerahan yang sepenuh hati pada pekerjaan Kristus, Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan limpahnya. Tetapi ini tidak akan terjadi bila bagian terbesar dari sidang bukan teman sekerja Tuhan. Tuhan tidak akan mencurahkan rohnya apabila sifat cinta diri dan pemanjaan diri begitu menonjol. Bila roh ini masih merajalela, orang itu akan mengeluarkan kata-kata seperti jawaban Kain. Seperti apa jawaban Kain itu? Kain menjawab di saat Tuhan datang kepada Kain menanyakan, "Hei, mana saudaramu? Mana itu Habel?" Apa yang Kain jawab? Bagaimana jawaban Kain, Daniel? Apakah aku penjaga adikku atau saudaraku? Ya. Inilah yang ditanyakan kepada inilah jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja-gereja kita sekarang ini, sementara kita semua mengakui kitalah umat yang sudah ditebus, kitalah umat yang bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi jawaban kita masih sama. Di saat Tuhan katakan, "Hei, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah terima dengan limpah, maukah kamu pergi memberikan dengan limpah?" Seperti Matius 10 ayat 8, kita katakan, "Memangnya saya penjaga saudara-saudara saya?" Ya. Atau mungkin dikatakan, ya, kamu mendapatkan dengan limpah, berikanlah secara cuma-cuma. Ya, itulah bahasanya di Matius 10 ayat 8 dikatakan kamu menerima secara limpah. Hendaklah kamu berikan juga secara limpah. Atau dalam bahasa Indonesia kita, Alkitab mengatakan kamu menerima cuma-cuma, berikan secara cuma-cuma. Namun yang sekarang terjadi di gereja-gereja kita, jemaat-jemaat yang mengaku menanti kedatangan Kristus kedua kali, masih mengatakan suatu jawaban yang diberikan Kain kepada Tuhan. Apa saya bertugas menjaga saudara-saudara saya? Lah Tuhan jawab apa? Lah siapa lagi? Ya, di sini ditulis Tuhan dengan mudah dia mencurahkan emas dan perak turun dari langit, muncul dari permukaan bumi untuk kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan.
Mungkin dengan mudah saudara bisa buka pintu kamar, tiba-tiba langsung hujan emas dari langit, langsung semuanya bisa bikin percetakan untuk cetak buku-buku, buat televisi, buat radio, buat gereja-gereja dan jemaat. Sangat-sangat mudah. Namun apa yang Tuhan tunggu sekarang ini? Tuhan sedang mau mencurahkan roh hujan air. Sementara kita selalu menunggu setiap hari, kita berdoa setiap kali kita datang ke gereja, kita menunggu Tuhan kirimkan roh hujan air. Tapi kita sendiri belum menyadari, kita sendiri belum mau berkorban seperti Kristus telah berkorban. Inilah masalahnya. Ya. Nah, pekabaran kita adalah pekabaran sedunia, namun banyak yang tidak berbuat apa-apa. Banyak yang berbuat hanya sedikit sehingga hampir-hampir tidak ada mau sama sekali. Apakah kita akan tinggalkan ladang yang kita telah buka di negeri-negeri asing? Apakah kita akan hentikan pekerjaan di negeri kita? Apakah kita harus berhenti karena adanya hutang dalam beberapa jumlah karena melakukan pekerjaan Tuhan? Apakah kita akan goyah dan menjadi lalai sekarang pada saat-saat terakhir sejarah dunia ini? Sesungguhnya tidak sama sekali. Nah, saya di dalam hal ini, Nyonya Ellen White mengatakan, saya tidak dapat memikirkan persoalan ini tanpa semangat yang menyala-nyala agar pekerjaan ini maju terus. Kita tidak akan menyangkal iman kita. Kita tidak akan menyangkal Kristus. Namun kita berbuat demikian kalau kita tidak bergerak maju di saat kuasa Tuhan membuka jalan. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh berhenti karena kekurangan uang. Lebih banyak lagi uang harus dikumpulkan demi pekerjaan itu. Nah, saudara, nasihat seperti ini pun seringkali dipelesetkan oleh gereja-gereja atau jemaat-jemaat, baik pekerja-pekerja bagi Tuhan juga, ya. Sementara kita mengatakan kerahkan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sedang mengutus umat-umatnya untuk hidup seperti Kristus telah hidup. Banyak juga yang akhirnya menjadi orang-orang yang mengambil keuntungan dari sini, ya. Dikatakan di sini pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Kita harus pertama-tama lebih dahulu hidup dengan penuh pengorbanan, hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak memikirkan hal-hal duniawi, menumpuk harta di dunia ini, sehingga kehidupan kita itu akan dirubahkan dan mengajak orang untuk melakukan yang sama. Ya. Mungkin bisa dikatakan banyak orang sering bertanya, kok Tuhan tidak pernah datang-datang ya. Ternyata kalau di ayat Alkitab itu dikatakan, bila Tuhan aku datang, apakah aku dapat menemukan iman di dalam muka bumi ini? Sama seperti ini. Bagaimana Tuhan mau datang, sedangkan kita jemaat-jemaatnya pun tidak ada yang mau mempunyai fenomena seperti ini gitu. Tidak mau ada yang bertindak, tidak mau ada yang bekerja. Semua orang mempunyai fenomena yang sama, Mon. Yaitu fenomena apa? Fenomena hanya nunggu aja. Karena fenomena nunggu bagi orang itu lebih enak daripada fenomena untuk bekerja, bergerak. Sehingga kalau dikatakan kapan Tuhan datang, ya mungkin ya Tuhan juga mungkin menunggu fenomena itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Apakah kita mau bekerja, apakah kita mau bergerak, dan juga apakah kita mau bekerja untuk menjaga saudara-saudara kita, dan kita mau bergerak untuk saudara-saudara kita. Itu yang Tuhan sedang tunggu. Ada satu hal yang kita harus ingat ya. Walaupun kita serasa berkecil hati ya melihat pekerjaan Tuhan begitu banyak dan begitu sedikit orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ada satu hal yang kita harus ingat. Pekerjaan Tuhan tidak akan membutuhkan jumlah yang besar. Ya kan? Pekerjaan Tuhan tidak akan memerlukan jumlah yang maksimum yang seperti pola pikir kita pikirkan. Tuhan kita harus menggunakan segitu banyak uang, segitu banyak manusia harus melakukan pekerjaan Tuhan, seluruh dunia akan melakukan pekerjaan Tuhan, barulah sampai pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia. Itu tidak akan terjadi. Namun saudara, Tuhan akan menggunakan justru umat yang sangat-sangat kecil ini. Tuhan sedang menunggu yang katanya yang dikatakan sebagai pengantin Kristus untuk bangkit ya. Kalau kita lihat ceritanya 10 anak darah, 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijak, semuanya tidur. Tetapi yang Tuhan tunggu adalah yang 5 ini, yang 5 bijak ini akan bangkit menjadi satu umat. Ya, Tuhan tidak menggunakan 10 orang, tetapi hanya separuhnya saja. Mungkin tidak akan sampai separuhnya di zaman kita sekarang ini. Tuhan akan memakai orang yang segitu sedikitnya. Untuk itulah Tuhan memanggil Anda dan saya, ya melalui firman-Nya yang setiap hari kita pelajari. Panggilan ini ada. Roh Kudus sedang bekerja keras. Karena apa? Iblis pun sedang bekerja keras. Ada 2 lumbung yang dikatakan. Ada lumbung perbendaharaan Tuhan, ada lagi satu perbendaharaan yang milik iblis. Iblis juga tidak butuh
uang Anda sebenarnya. Setan pun tidak butuh uang Anda. Namun setan memakai harta yang Anda miliki, kita semua miliki, untuk kita pakai memuaskan diri kita. Inilah cara kerjanya setan. Mungkin kita pikirkan, wah kalau gitu setan membutuhkan uang saya juga. Tidak. Tuhan pun tidak membutuhkan uang kita. Begitu juga setan tidak membutuhkan uang kita, tidak. Tuhan membutuhkan uang kita, tidak. Tidak juga. Butuh yang keras dong, butuh apa? Tuhan butuh hati kita. Tuhan butuh hati kita ini kita serahkan kepada siapa? Nah, di saat hati ini diserahkan kepada Tuhan, segala sesuatu baik masa depan, harta, simpanan, anak-anak, keluarga pun kita akan serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau saja manusia menyadari betapa dekatnya kesudahan dari segala sesuatu, segala pekerjaan bagi keselamatan jiwa-jiwa, akan mereka korbankan harta benda mereka dengan suka hati, seperti anggota-anggota sidang Tuhan mula-mula. Mereka akan bekerja untuk memajukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh seperti sungguh-sungguhnya orang dunia bekerja untuk memperoleh kekayaan. Nah, ini menarik ya. Kesanggupan dan kecakapan akan ditunjukkan kepada pekerjaan yang tidak didorong oleh kepentingan diri, akan dikerahkan untuk memperoleh orang, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dicurahkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara, kita dibandingkan dengan orang-orang yang mencari kekayaan di dunia. Kalau mencari kekayaan di dunia orang begitu seriusnya, bagaimana orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, yang lahir dari Roh Kudus, memiliki pemikiran Kristus, tidakkah kita akan sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan juga? Justru akan lebih sungguh-sungguh daripada orang yang memperoleh kekayaan dunia. Nah, orang yang mencari kekayaan dunia saja itu sungguh-sungguhnya luar biasa, Ramon, ya. Betul. Apalagi kita yang dikatakan bahwa kita memperoleh ya kekuatan itu dari surga, seharusnya kita mempunyai ciri-ciri yang bisa lebih 2 kali lipat daripada orang-orang yang mencari kekayaan di dunia. Nah, bagaimana jika seorang yang menjadi miskin karena memberikan harta mereka bagi pekerjaan ini? Nah, bagaimana ini? Apakah seorang akan menjadi miskin karena memberikan harta mereka bagi pekerjaan Tuhan? Yesus telah menjadi miskin karena kamu. Tetapi engkau sendiri akan mendapatkan imbalan kekayaan yang kekal, yaitu harta sorga yang tidak akan rusak. Uang saudara akan jauh lebih aman disimpan di sana daripada di dalam bank atau disimpan di dalam bentuk rumah dan tanah. Harta itu disimpan di tempat yang tidak bisa dimakan ngengat. Tidak ada pencuri yang dapat mendekatinya, tidak ada api yang dapat menghanguskannya. Nah, saudara-saudara, ini adalah suatu mungkin yang dikatakan suatu khayalan ya. Bagi konsep dunia ini adalah sesuatu yang bodoh di saat kita mengeluarkan uang kita untuk sesuatu yang kita tahu tidak akan kembali. Ya. Tuhan juga tidak mau mencelakakan kita dengan cara mengambil uang kita untuk memajukan pekerjaannya. Bukan itu. Tuhan menjanjikan suatu upah yang dia berikan melalui Matius 10 ayat 10. Dia katakan, jangan cari itu. Serahkan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, kamu akan saya beri upah. Nah, upah seperti apa ya? Sering kali kita bahas melalui televisi ini, saudara-saudara, upah yang sesungguhnya akan kita lihat di saat kita melakukan pekerjaan Tuhan. Yaitu apa? Kita tahu seperti apa Tuhan yang kita sembah. Kita akan mengenal cara kerjanya Tuhan seperti apa. Di saat kita mau mengerjakan seluruhnya, Kristus melakukan tugasnya menjadi penebus bagi manusia. Dia mempunyai satu cara. Cara yang tersebut dia inginkan dari Anda dan saya. Supaya apa? Kita mengenal, kita punya ketergantungan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan tidak mengajak saudara, mari loncat menyeberangi jurang ini. Lalu dia tidak akan tangkap untuk Anda akhirnya jatuh ke dalam satu jurang dan mati. Tidak demikian. Tuhan menginginkan apabila kita mengenal dia, kita mengasihi dia seperti kita sudah katakan dan kita akui, kita lakukan seperti apa yang Kristus sudah lakukan, yaitu menyerahkan segalanya bagi Kristus. Kalau di Alkitab dikatakan ya, Ramon, ya, orang bapak yang jahat aja dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi bapak kita di surga. Kenapa kita harus terbungkus oleh kekhawatiran ya untuk memberikan segalanya bagi Tuhan? Kalau bapak kita di dunia aja dapat memberikan yang terbaik, apalagi bapak kita di surga ya. Itu yang sebenarnya harus setiap hari kita dalami dan berusaha untuk berdoa sehingga kita dapat mengerti apa artinya berjalan dengan Tuhan. Nah, ini juga menarik ya, bahwa yang Tuhan ingin selamatkan, saudara-saudara, bukan
bukan harta Anda. Tuhan tidak khawatir di saat Anda membuang harta. Tuhan tidak khawatir kepada kita di saat kita berboros-boros, kita menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Tuhan tidak khawatir akan hal itu, seakan-akan harta dunia ini kan habis, kita habiskan demi kepentingan kita. Bukan. Yang Tuhan ingin amankan bukanlah harta kita, sesungguhnya adalah hati kita. Karena di saat kita mengumpulkan diri sendiri terus, karena kita begitu khawatir, jiwa kita semakin lama akan semakin hilang. Karena kekhawatiran ini adalah suatu produk dosa yang kita tidak sadari bahwa itu dosa. Kita menumpuk diri untuk diri sendiri terus, selalu menumpuk, mengumpulkan harta tambah lama tambah banyak, lalu tidak ada ruangan bagi lain. Tuhan. Tidak ada ruangan bagi Tuhan, tidak ada ruangan bagi orang lain, sehingga kita hanya hidup untuk diri sendiri. Di saat kita melakukan hal ini, saudara, inilah yang Tuhan khawatirkan, bahwa jiwamu akan hilang. Ya. Nah, kita sangat khawatir. Seperti tadi siang saya berikan cerita mengenai seorang janda yang datang kepada Elisa. Ya. Datang kepada Elisa, janda ini mengatakan, saya ini punya hutang. Saya punya hutang karena suami saya berhutang, sekarang suami saya mati, sekarang yang beri saya hutang sudah datang menagih hutangnya, dan dia mau mengambil anak saya yang laki-laki 2 ini untuk dijadikan budak. Lalu Elisa katakan, kamu punya apa di rumah? Saya tidak punya apa-apa, hanya satu buli-buli kecil berisi minyak. Saudara, inilah Kristus sedang berbicara kepada kita melalui cerita ini juga. Ya. Kita ini seakan-akan tidak bisa. Ya, kita mau melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, seakan-akan tidak bisa. Namun Tuhan katakan, mulailah dengan apa yang kamu miliki. Seberapa kecil kamu miliki harta yang di rumahmu, kumpulkan semua bejana-bejana. Bejana-bejana itu adalah manusia-manusia. Bejana-bejana adalah orang-orang dan jiwa-jiwa. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu tutup pintu rumahmu dan tuangkan itu minyak. Artinya saudara-saudara, Tuhan akan gerakkan kita dengan Roh Kudus yang sesungguhnya. Minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Ya. Seberapa banyak kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan, yaitu seberapa banyak kita kumpulkan bejana-bejana ini, seberapa banyak itulah Tuhan akan berkarya bagi kita. Ya. Makanya di sini tadi dikatakan, apakah kita stop mengumpulkan bejana-bejana ini? Tuhan bilang jangan berhenti di dalam upaya mengumpulkan bejana-bejana ini. Lakukan pemberitaan Injil, hiduplah seperti Kristus telah hidup, sehingga kehidupan kita menjadi pemberitaan Injil. Itulah minyak yang kita bagikan kepada bejana-bejana kosong, yaitu orang-orang di sekeliling kita. Lalu cerita dari Elisa itu, lalu cerita dari janda itu dikatakan apa? Dia tanya lagi, ini minyak selalu mengalir terus. Keajaiban Tuhan, Roh Tuhan ini mengalir terus. Bejana demi bejana selalu diisi sampai penuh, tetapi tidak juga berhenti mengalir. Namun bejana ini, buli-buli yang dimiliki ini tiba-tiba berhenti. Karena apa? Karena tidak ada lagi bejana yang bisa diisi. Saudara, Minyak. ya, buli-buli ini dituang terus, tetapi tidak habis-habis. Sesudah bejana terakhir terisi, tidak lagi mengumpulkan bejana-bejana, apa yang terjadi? Buli Tidak lagi mengumpulkan buli-buli. Nah, bejana. Bejana ini dikumpulkan, tidak ada lagi bejana untuk diisi. Buli-buli ini akan berhenti mengalirkan minyaknya. Nah, saudara, mungkin kita merasa, Tuhan, saya cuma punya segini harta ini. Kalau kita memikirkan cara pikiran manusia, tidak mungkin seorang mau bekerja bagi Tuhan. Ya, mengatakan pekerjaan bagi Tuhan ini memerlukan biaya. Kita pakai sekalipun ini sudah habis. Namun Tuhan sedang menantang Anda, menantang saya di sini. Disinilah Tuhan sedang membangkitkan suatu umat yang benar-benar mau mempunyai iman primitif, supaya karunia-karunia yang dulu yang Tuhan berikan pada gereja mula-mula kembali Dia hidupkan melalui Anda dan saya. Seperti apa ini? Ya inilah saudara-saudara, tidak ada kita mempunyai buli-buli yang minyaknya berkelimpahan tidak berhenti-berhenti. Tidak ada. Semua Anda dan saya mempunyai buli-buli yang kecil yang kita simpan. Tuhan cuma tinggal sedikit ini. Buli-buli ini minyaknya cuma sedikit. Kalau saya tuang bagi orang lain, sudah habislah buat dari diri saya sendiri. Tapi Tuhan katakan, hai umat-umat yang hidup di akhir zaman, yang sedang menanti kedatangan Kristus, coba
Coba kembali satu kali lagi, bekerja lagi bagi Tuhan. Lihat upah apa yang aku akan berikan kepadamu. Ya. Coba tuangkan buli-buli ini ke dalam bejana-bejana kosong. Cobalah beritakanlah Injil. Cobalah mulai berkorban seperti Kristus telah berkorban. Coba lihat apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Akan terus mengalir di luar kemampuan kita untuk berpikir. Amin. Hal ini saudara-saudara yang Tuhan sedang tunggu. Ya. Inilah yang Tuhan sedang tunggu dari Anda dan saya sebagai satu umat. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara ingat nubuatan mengatakan iman yang primitif dan kesucian yang primitif, kehidupan seperti ini tidak pernah dilihat manusia modern sekarang ini. Saya belum pernah lihat orang yang benar-benar sungguh-sungguh berkorban buat Tuhan. Saudara pun belum pernah melihat. Tetapi itulah nubuatan mengatakan belum pernah dilihat oleh manusia sejak zaman rasul-rasul. Tapi Tuhan sedang menunggu sesaat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah yang Dia sedang tunggu. Fenomena ini yang Dia sedang tunggu dari kita umat manusia, ya. Ya. Bukan Tuhan tidak menunggu Tuhan hanya menunggu satu hal, yaitu di saat pengantinnya siap. Di saat Anda dan saya siap, kita yang dipersiapkan sebagai pengantin. Rasul Paulus mengatakan, kita yang dinikahkan kepada Tuhan seperti seorang perempuan dinikahkan kepada laki-laki. Kita yang sedang ditunggu siap supaya hujan akhir itu dicurahkan, kita yang akan dipakai untuk membangkitkan karunia-karunia yang selama 2000 tahun lebih ini absen. Ya. Jadi mungkin bisa dikatakan Ramon, ya, janjinya itu sudah ada. Ya. Tetapi kitanya manusia tidak mau melakukan seperti itu. Berarti karena apa? Karena mungkin kita kurang belajar firman Tuhan, ya. Kita kurang lebih mendalami firman Tuhan. Esensialnya tuh tidak kita renungkan, ya, sehingga kita tidak mengerti. Ternyata yang Tuhan inginkan kita manusia untuk tidak mempunyai kekhawatiran. Toh Tuhan sudah berikan janji, ya. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak seperti kita umat manusia. Kalau janjinya A, kadang-kadang bisa jadinya B gitu. Kalau Tuhan ya janjinya selalu ditepati, ya. Kalau memang Dia bilang akan Dia curahkan, ya Dia pasti akan curahkan. Tetapi tergantung kita berani tidak untuk mengambil langkah tersebut. Nah, ini adalah suatu ajakan, ya. Sebenarnya pengertian kita akan kebenaran ini harus seimbang. Ya. Antara percaya kepada nubuatan, ya kan, apa yang digariskan, apa yang akan terjadi, dikatakan apa yang terjadi, kita harus percaya bahwa itu akan terjadi. Namun jangan lupa bahwa kita pun harus mengalami. Kalau kita hanya percaya bahwa ya ini akan terjadi, tetapi tanpa mau berpartisipasi untuk mengalami, sesungguhnya kita akan menjadi anak 5 anak darah yang bodoh itu. Ya kan? Di saat pengantinnya sudah di ambang pintu, dia pun sudah bangun, namun karena tanpa persiapan, tanpa pengalaman yang dituntun oleh Roh Kudus, kemudian terang itu tidak bisa lagi menyala. Ya? Kalau mau bicara tentang 10 gadis darah itu, ya Ramon, ya. Kan kalau dibilang iyalah mereka semua sebenarnya tertidur. Mau ada yang merasa mereka bekerja bagi Tuhan, mau ada yang tidak, juga sebenarnya di mata Tuhan mereka tetap tertidur. Tetapi yang membedakan yaitu isi hatinya mereka sebenarnya, yang membedakan bahwa apa benar-benar mereka mempunyai ketulusan untuk mengikuti Tuhan, untuk mencari Tuhan atau tidak. Bukan berarti kita yang sudah berada di ladang Tuhan juga bukan berarti kita menjadi orang yang sudah bangun. Ya, di mata Tuhan mungkin kita masih tertidur. Jadi di situ sebenarnya pengertiannya seperti ini, Ramon, ya. Kalau tertidur itu ialah apa sih? Ialah bersangkutan dengan orang yang sebenarnya tidak sadar dan tidak mengerti apa-apa, mungkin, ya. Mungkin Tuhan bahasanya tuh seperti ini. Tuhan mengerti akan kekurangan kita. Ya, Tuhan mengerti akan setiap kelemahan kita, tetapi hati kita lah yang menentukan apa kita betul-betul mau mencari Tuhan, ya. Itu yang bisa menentukan, Ramon, karena dibilang 10 anak darah itu juga mereka semua dalam posisi tertidur, ya. Tetapi kenapa yang 5 punya minyak, tetapi yang 5 tidak? Ternyata ya kan kalau dikatakan di ayat Alkitab dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang terlihat, tetapi Dia melihat apa yang berada di dalam hati. Sehingga dikatakan juga, ya, di ayat Alkitab dikatakan juga begini, Ramon, semasa masih siang marilah kita bekerja, karena nanti akan datang malam yang dimana ya akan gelap tiba, yang dimana kita sudah tidak ada
tidak bisa bekerja lagi, ya. Mungkin itu yang memang. Lalu satu tulisan lagi di ayat 35. Berikan harta bendamu kepada Tuhan dan berikan apa yang kamu dapat berikan sekarang di saat engkau bekerja sama dengan Kristus, ya. Tanganmu akan terbuka untuk memberi lebih banyak lagi. Amen. Dan Tuhan akan mengisi kembali tanganmu supaya harta kebenaran dapat dibawa kepada banyak jiwa. Nah, saudara, ini harus terjadi apabila kita menyambut ini dengan iman bahwa kitalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mungkin kalau kita hanya mendengar ini sebagai teori, ya, saya juga bertahun-tahun mendengar ini sebagai teori saja. Namun tidak pernah melakukannya karena apa? Ternyata kita belum kenal. Ya, Tuhan bilang, kamu akan terus khawatir. Hal-hal yang dicari oleh orang-orang dunia, ya, kekhawatiran mengenai pakaian, makanan, dan segala sesuatu itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, Tuhan bilang. Kita masih khawatir dengan hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa karena kita mudah saja, karena kita belum pernah mengenal. Nah, ada satu cerita, saudara. Ada seorang mahasiswi, ya, seorang yang belajar kuliah, dia diberi satu tugas untuk membaca satu buku, ya. Dosennya bilang, coba baca satu buku ini selama 1 semester, nanti kita ujian isinya apa. Lalu perempuan ini mendapatkan buku, lalu dia coba buka. Bukunya ini tidak masuk akal. Bukunya ini membosankan. Setiap kali dibuka, aduh, dia tidak mengerti. Membuat dia malah ngantuk tidur, ya. Jadi semester sudah mulai berjalan, mungkin separuh waktu, ya. Sudah waktunya mau ujian, dia tetap tidak mengerti isi buku ini apa. Lalu dia kemudian bertemu dengan seseorang, ya. Dia bertemu dengan seseorang, waduh, seorang laki-laki, dia berkenalan, lalu dia tertarik kepada seorang laki-laki ini. Dia mungkin jatuh cinta, ya. Dia berkenalan, dia ingin mengenal lebih lagi pribadi laki-laki ini. Lalu dia katakan pada laki-laki ini, saya sedang baca satu buku. Buku ini membosankan sekali. Saya nggak ngerti buku ini. Lalu laki-laki itu bilang apa? Dia tersenyum, dia ketawa. Dia katakan, itu buku saya yang tulis. Di saat perempuan ini menyadari bahwa buku ini yang membosankan ini ditulis oleh laki-laki yang dia sangat cintai sekarang ini, dia jatuh cinta, dia tergila-gila dengan laki ini. Apa yang terjadi, saudara? Dia pulang, dia ambil buku yang sama, dia buka bukunya. Buka terus, sepanjang malam dia buka, tidak bisa berhenti-berhenti, sehalaman demi halaman. Dia selalu membuka halaman-halaman dari buku itu dengan senyuman yang begitu lebar, karena ingin mengetahui, mendalami apa isi buku itu. Karena apa? Dia mengenal sang penulisnya. Sudah mengenal sang penulis dan jatuh cinta dengan penulis. Nah, saudara, ajakan Tuhan kepada kita sebenarnya sama. Ini sekedar teori, mungkin kalau kita dengarkan dari kecil, Anda sudah datang ke gereja, dengar hal yang sama. Bekerja bagi Tuhan, bekerja menjadi pemberita Injil, korbankan segala sesuatu karena Kristus sudah berkorban. Dan Tuhan segera datang. Ya, Yesus segera datang. Yesus punya umat yang sungguh-sungguh. Semua menjadi lagu lama. Karena kita belum mengenal siapa yang menulis. Saudara, kita harus terutama percaya dulu, ya. Kalau kita percaya, kita merenung, kita akan mempunyai rasa syukur yang sangat-sangat dalam, sehingga kita akan mengikuti apa yang dia sudah tuliskan, baik melalui Alkitab, melalui inspirasi tulisan-tulisan roh nubuat dan sebagainya. Jadi kalau di dunia dikatakan, ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak kenal maka tak Bagaimana kita ingin mendalami bila kita pun tidak mengenal. Kalau kita tidak mengenal, makanya kita pun tidak akan menyayangi, ya. Sehingga tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mau mendalami, ya, kalau orang sering bilang, apakah Tuhan itu ada? Ya, apakah Tuhan itu ada? Kalau saya bisa mengatakan Tuhan itu ada atau tidak ada tergantung bagaimana kita. Kalau kita mengenal, maka Tuhan akan ada. Tapi kalau kita tidak mengenal, bagaimana Tuhan bisa ada? Ada tidaknya Tuhan bagi kita tergantung bagaimana kita. Bagaimana pemikiran kita. Betul. Adanya Tuhan. Percuma katakan suami saya bertanya sama saya, ada nggak Tuhan itu?
Tapi kalau saya bilang ada, tetapi suami saya katakan, saya tidak pernah merasa bahwa Tuhan itu ada ya. Jadi ternyata bukan karena orang kita akan mengenal dan mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ternyata diri kita sendirilah yang akan dapat mengetahui sendiri Tuhan itu ada atau tidak. Ya. Nah, baik saudara, perjumpaan kita dalam penata layanan kali ini dalam buku penata layanan tulisan Ellen White kita akhiri di sini. Semoga ajakan yang sederhana ini untuk bekerja bagi Kristus sepenuh hati dengan segenap kekuatan kita bisa kita imani dan kita lakukan. Namun pertama-tama kita harus mengenal siapa dulu yang mengajak supaya kita dapat lakukan dengan penuh sukacita. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma dan secara limpah kepada masing-masing kami. Tuhan, kami tidak sadari betapa indah ajakan itu Tuhan. Kami tidak mengerti, karena ayat-ayat ini sudah terlalu sering kami dengarkan seperti lagu lama. Kami pun belum mendalaminya Tuhan, karena sampai hari ini kami belum benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan, datanglah ke dalam kehidupan kami Tuhan, berikan suatu perubahan. Bukakan mata kami yang buta ini Tuhan. Bukakan telinga kami yang tuli, tidak bisa mendengar. Hati kami yang begitu keras sehingga tidak bisa terbuka. Supaya kami menerima apa arti keselamatan yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kami semua. Sehingga kami punya iman, kami melangkah dengan nyaman, dengan penuh kepastian. Karena janji Tuhan adalah benar. Bahwa Tuhan sedang persiapkan umat-umat Tuhan di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus 2 kali. Kamilah itu Tuhan. Walaupun kami belum menyadari, ajak kami Tuhan setiap hari untuk bertumbuh sesuai dengan tabiat Kristus. Sehingga segala sesuatu yang ada pada kami Tuhan, tenaga kami, waktu kami, masa depan kami, anak-anak kami, apa yang ada pada kami Tuhan, semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah Injil yang harus dilihat oleh manusia segera sebelum Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Sekian sudah pemirsa acara kita penata layanan pada hari ini. Tetaplah setia di saluran kesayangan Anda, HCB Indonesia, dan Tuhan memberkati.